Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu saya digelari di Kuala Lumpur pastor plastik. Karena waktu itu saya berkhotbah di gereja Sin tentang hal ini. Dan memang saya katakan, tahu kalian mengapa ada lebih sampai 12 bakul? Tahu mereka? Kalau di kampung kami tak bisa lebih ini. Kenapa? Karena memang waktu Yesus belum ada plastik. Terus ketawa lah mereka. Akhirnya nama aku jadi pastor plastik. Memang kalau di sini mana bisa lebih itu. Semua plastik. Tunabruku, tutulakku, ya kan? Nah, itu. Tapi pada hari ini apa sebenarnya yang terjadi? Ada seorang bapak yang sibuk di komputernya. Ada rupanya tugas dari kantor. Anaknya masih kecil. Anaknya ini ada peta dunia agak besar. Jadi dilihat anaknya ini kelas 2 dia, kelas 2 SD. Oh, ini apa ini? Tunjukkannya bapaknya. Pak, ini ibu kota mana namanya ini? Ini nama kota ini. Dilihat bapaknya, oh dia. Ini Paris katanya. Oke. Kerja lagi bapak itu. Datang lagi anak ini, datang. Yang ini? Oh, ini London. Aduh. Sibuk kali anakku ini, kurang ajar ini. Aku lagi apa? Jangan dulu datang kau ya. Tapi sebentar kemudian datang. Yang ini. Terus. Akhirnya dengan emosi, bapak ini pun kurang ajar juga. Dilipaknya, dirobeknya peta itu. Dengan agak banyak robeknya. Kemudian susun dulu nanti, baru datang kau kepada saya, tunjukkan. Si anak itu tenang aja. Ya. Wah, senanglah bapak itu. Oke. Nanti pasti 1 jam lagi belum datang itu. Menyusun pucil-pucil itu mana bisa. 3 menit sudah datang. Sudah bagus ini. Ya bapaknya heran. Pendekalian aku ini luar biasa ini. Kok bisa kau susun dengan cepat? Nah, bisa lah. Kenapa? Karena di balik gambar ini gambar Yesus. Sudah tahu aku sangat kenal aku Yesus. Itu aja tadi. Jadi ini katanya. Wah. Nah, inilah. Di balik gambar peta itu rupanya gambar Yesus. Jadi kuping Yesus sudah tahu dia, semua sudah tahu dia kan. Saya sudah sangat kenal Yesus. Saya mudah kususun katanya. Bapaknya yang terkejut, hebat anakku ini. Para bapak dan ibu dan sekalian, sebenarnya kurang lebih itu yang terjadi pada perbanyakan 2 ikan dan 5 roti ini. Jadi sebenarnya kalau tadi kita dengar juga dalam perjanjian lama ya, Nabi Elisa, dibilang berikan makan 100 orang. Tak ada roti. Yang nabi-nabi lain itu yang bingung, bagaimana ini? Si Elisa tenang-tenang aja karena dia tahu Nabi Elia dulu pernah malahan, tak ada apa-apa pun makanan, tapi Yahweh membantu dia dan memberikan makan. Ini pasti diberikan. Begitu juga ini sebenarnya Yesus ini seperti apa ya? Bodoh-bodoh lah kurasa. Sudah begitu beribu-ribu orang dan di gurun, tak ada perkampungan dan duit mereka pun terbatas. Masa Yesus mengatakan, dipanggilnya pula Filipus ya, berikan makan orang ini. Hah? Ritik, gila ini. Hah? 1.000 dinar pun tak bisa, dari mana? Hah? Itulah kan. Sebenarnya Yesus ingin melibatkan murid-muridnya ke dalam rencana surgawi ini. Walaupun Filipus sudah sangat melihat begitu banyak keajaiban, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa meloncat-loncat, dan yang mati bisa hidup. Ini tak berpikir dia bahwa Yesus bisa membuat yang 100.000 pun dengan 5 roti dan 2 ikan ini. Tak berpikir dia. Dia tidak memperhitungkan bahwa Yesus itu mampu. Dia hanya berpikir, dari mana tuh duitku kita tak ada, keperingkat pun pergi, kita cukup ini, semua.
Itu yang dipikirkannya. Memang logis pikiran manusia ya, sebenarnya masuk akal juga. Dan sebenarnya Andreas pun bodoh-bodoh juga lah. Ada anak kecil situ, hanya 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin? Nah disinilah manusia terkadang, para rasul ini pun terkadang mereka hanya berpikir tentang kehebatannya atau kemampuannya yang tak seberapa itu. Mereka tidak berpikir bahwa di situ ada Yesus Maha Kuasa bisa membuat semuanya. Tidak mereka perhitungkan. Yang mereka perhitungkan, bagaimana kami ini, bagaimanakah aku ini, kapankah ini sudah tahun ini secara khusus dan seterusnya. Itu yang dipikirkan. Tidak mereka pertimbangkan ada kekuatan yang luar biasa, kemahakuasaan yang luar biasa. Ini para suster kita ini pun umpamanya kan, sebelum bergaul kekal, jangan tahu sangkar jago bahwa tak sanggup aku nanti sanggup ini. Memang siapa sanggup? Kemarin ada Kapusin juga kalau kekalkan, semua tak sanggup. Kalau hanya menganggarkan diri. Para bapak dan ibu, kalau dilihat-lihat juga ya, kadang-kadang ada anaknya 6, penghasilannya pas-pasan. Bagaimana ini nanti? Bagaimana ini nanti? Tapi kalau umpamanya dipasrahkan, bisanya semua sekolah. Kami orang kampung, mama saya berhasil melahirkan 11 orang. Tuhan Maha Baik, dipanggilnya 8 orang. Dari kampungnya tak ada kerja. Ada gaji guru tak pernah datang. Hanya bertenun. Sebenarnya tak masuk akal. Ya, bagaimana bisa? Tapi bisanya kemana-mana. Ya, bisanya. Disitulah kadang-kadang manusia terus memperhitungkannya secara ekonomi, matematika, dan seterusnya, tanpa memasukkan Tuhan yang Maha Kuasa di situ. Akhirnya tak jadi apa-apa. Pada hari ini, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya dalam rencana Tuhan, semuanya kita ini ingin dilibatkan agar dapat mencapai kerajaan surga. Agar orang-orang bisa kita ajak mencapai kerajaan surga. Agar kita berbagi sama 5.000 orang, 100.000 orang agar bisa masuk kerajaan surga. Tapi memang kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bapak dan ibu tidak ada apa-apanya. Besok bisa saja kita sakit. Bagaimana ini? Semua diperhitungkan, bagus juga diperhitungkan. Tapi selalulah kamu perhitungkan dalam nama Tuhan. Di situ ada Yesus. Anak itu tadi dengan tenang aja. Dirobek-robek, saya sudah sangat kenal wajah Yesus. Hanya aku balikan, di sini matanya, di sini hidungnya, cepat. Sudah dia kenal Yesus itu yang sangat berkuasa. Ketika kita juga mengenal dan selalu melibatkan Yesus atau Tuhan yang Maha Kuasa dalam segala rencana kita, percayalah, pasti Tuhan akan memberikan tanda yang luar biasa dan Dia tidak pernah melupakan kita dan Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan jalan yang benar. Amin.